Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di RBK, Ruang Bicara Kita. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ridwan akan menyampaikan sebuah kisah tentang seorang tabi'in. Nabi pernah bersabda, "Khairut tabi'in Uwais al-Qarni." Sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat Nabi, yaitu generasi orang-orang soleh yang kedudukannya sangat mulia di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Seperti nama-nama tabi'in yang sudah terkenal, Imam Hasan al-Bisri, Ibnul Musayyib, Urwah bin Zubair. Mereka adalah tabi'in yang terkenal dengan keilmuannya, ketaatannya, serta amalan-amalan solehnya. Tapi Rasulullah lebih mengutamakan Uwais al-Qarni. Nabi pernah menitipkan wasiat pada sahabat Ali dan Umar radhiyallahu anhu, seandainya mereka bertemu dengan Uwais al-Qarni, mintalah doa kepadanya, karena doa beliau tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sangat mengenal dia. Nabi tahu namanya, Nabi tahu nama keluarganya, Nabi mengenal kabilahnya, Nabi tahu ciri-ciri fisiknya, serta Nabi tahu amalan-amalan yang telah dilakukannya. Ada beberapa keistimewaan Uwais al-Qarni. Yang pertama, beliau sangat tersembunyi dalam melakukan amal soleh, dan juga beliau sangat tidak suka keterkenalan atau ketenaran. Yang kedua, beliau adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Pernah suatu ketika di puncak musim dingin di malam hari, ibunya meminta air kepada Uwais al-Qarni. Lalu Uwais mengambil air dan mengantarnya ke hadapan ibunya. Ternyata ibunya telah kembali tertidur, dan Uwais menunggu hingga ibunya terbangun. Ketika terbangun, ibunya bertanya mengapa Uwais masih berada di situ. Lalu Uwais menjawab, "Aku tidak ingin ketika ibu terbangun, ibu harus memanggilku dan meminta untuk mengambilkan air lagi." Begitu spesialnya Uwais memperlakukan orang tuanya. Pernah juga suatu ketika Uwais sangat ingin bertemu dengan Rasulullah. Ia pergi ke Madinah dari Yaman untuk bertemu dengan Rasulullah. Sesampainya di Madinah, ia tidak bertemu dengan Rasulullah. Ia hanya bertemu dengan Aisyah di rumah Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang berada di medan perang. Uwais al-Qarni sangat ingin menunggu Rasulullah pulang dari medan perang. Akan tetapi, ia teringat pesan ibunya untuk segera pulang agar dapat mengurus ibunya kembali, karena tidak ada yang mengurus ibunya kecuali dia. Teman-teman yang dirahmati Allah, Uwais al-Qarni begitu memuliakan orang tuanya, khususnya ibunya. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Yang pertama, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang paling utama. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Apa amalan yang paling utama?" Lalu Rasul menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Lalu ia bertanya lagi, "Kemudian apa ya Rasul?" "Berbakti kepada orang tua." Lalu ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasul menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari nomor 527. Keutamaan yang kedua, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua adalah karena ridho Allah adalah ridho orang tua, dan murka Allah adalah murka orang tua. Jadi, jika kita menginginkan Allah ridho kepada kita, maka mintalah ridho kepada orang tua kita. Dan jika kita tidak ingin Allah murka kepada kita, maka janganlah membuat orang tua kita murka kepada kita. Yang ketiga, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua kita? Karena berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan dalam hidup. Buat teman-teman yang masih memiliki kesulitan dalam hidup, banyak hal-hal yang menyulitkan atau kendala-kendala yang belum terselesaikan, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga dengan orang tua. Yang berikutnya, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua adalah akan diluaskannya rezeki dan dipanjangkannya umur. Dipanjangkannya umur dari segi usia atau bisa jadi dari segi panjangnya kebahagiaan kita. Yang terakhir, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena berbakti kepada orang tua adalah kunci masuk ke dalam surga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Yang masih memiliki orang tua, mari perbaiki hubungan dengan orang tua. Yang sudah baik, mari pererat lagi hubungan dengan orang tua. Bagi teman-teman yang sudah tidak memiliki orang tua, banyaklah beramal soleh untuk mereka dan jadilah anak yang soleh. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa kurangi begadang dan jangan sering makan mie instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.